Raja Tentara Bayaran. Bab 335. Maksudku sebenarnya ada 14 orang di 13 elang prairi. Kami para pahlawan Dugu tidak merepotkan seperti bepergian ribuan mil. Sebaliknya, mereka secara tidak sengaja terjebak dalam pengepungan yang ketat dan secara tidak sengaja membunuh mereka semua. Saat melakukan pemijatan, Ding Yin dengan malas menjelaskan keseluruhan cerita kepada si cantik. Saat kejadian ini pertama kali terungkap, Ding Yin lama sekali menertawakan Dugu Busan, menertawakannya karena tidak punya otak dan dikelilingi oleh orang-orang kekuatan membunuh seluruh tubuh. Dapatkah seseorang menerobos pengepungan dan menyelamatkan nyawanya? Tentu saja, pada saat yang sama, dia juga mengejek apa yang disebut 13 elang padang rumput, mengatakan bahwa mereka terlalu lemah dan 14 orang tidak dapat mengalahkannya. Satu orang di Dugu Busan. Bukankah 13 elang di prairi mengatakan bahwa mereka semua adalah ahli dalam tahap akhir pelatihan tubuh? Setelah mendengarkan cerita Ding Yin, Zishan merasa sedikit pusing. 13 elang di prairi terkenal dengan reputasinya yang ganas. Dikatakan bahwa mereka semua adalah ahli dalam tahap akhir pemurnian tubuh. Bagaimana satu orang Dugu Busan bisa mendominasi elang ke-14 dan pada akhirnya tetap bisa memenangkan pertarungan? Hei, adikku, apa kau tidak mengerti ini? Pada tahap selanjutnya dari pemurnian tubuh, ada tangan yang kuat dan tangan yang lemah. Maksud pedang dari pahlawan Dugumu sebanding dengan banyak dewa pemurnian Qi. Kamu dapat mempraktikkannya dengan mudah. Tubuh bukanlah musuh orang lain sama sekali. Ding Yin terus berbicara. Jelas sekali, Ding Yin juga suka mengobrol tentang pencapaian gemilang musuhnya, dan bahkan ada sedikit rasa bangga dalam perkataannya. Oh! Ketiga wanita itu tiba-tiba menyadari, dan di saat yang sama, pandangan mereka terhadap Dugu Busan menjadi semakin bingung. Pahlawan yang begitu hebat, di hati wanita manapun, adalah eksistensi yang berdiri di puncak. Jika sebelumnya ketiga kakak beradik keluarga Ma datang karena mendapat perintah dari yang lebih tua, maka kini mereka rela jatuh cinta pada Dugu Busan yang sakti, legendaris, dan super keren itu seperti anak-anak kecil pencak silat ini. Kekasih impian putriku, kamu banyak bicara. Setelah Ding Yin menceritakan begitu banyak perbuatannya, Dugu Busan jelas memiliki beberapa pendapat dan mau tidak mau memberitahu Ding Yin sesuatu. Cih, apa menurutmu semua orang sama sepertimu, cemberut dan diam sepanjang hari? Sudah kubilang, Dugu Daxia, kamu harus berubah. Bagaimana kamu bisa mendapatkan pacar seperti ini? Ding Yin tidak menganggapnya serius, melainkan membujuk Dugu Busan untuk berhenti bersikap dingin sepanjang hari dan terlihat seperti dia menolak orang yang jauhnya ribuan mil. Dugu Busan tidak berbicara. Ketika seperempat jam berlalu, Dugu Busan berdiri dan meninggalkan kamar Shen Lian, meninggalkan dua penggemar kecil dengan ekspresi kagum. Keesokan harinya, ketiga saudara perempuan Hong Yao naik limusin dan membawa Shen Lian dan mereka bertiga langsung ke rumah Ma. Meskipun keluarga bangsawan telah bergabung dengan dunia, mereka tidak tinggal di perkotaan, markas mereka berada di sebuah desa di pedesaan kota Jingbei. Namanya sangat sederhana, disebut Majiazuang, namun tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Jingbei yang berani melakukan hal tersebut. Adanya sikap meremehkan. Keluarga Mamu mendapat informasi yang cukup baik. Kami baru saja tiba dan kamu sudah tiba. Di dalam mobil, Shen Lian bertanya kepada Hong Yao. Sebagai kakak perempuan tertua, Hong Yao jelas memiliki lebih banyak suara dibandingkan dua saudara perempuan lainnya. Shen Shaoxia bercanda. Keluarga Ma kami telah beroperasi di Jingbei selama bertahun-tahun. Jika kami bahkan tidak tahu bahwa tiga tamu penting akan datang ke rumah kami, bagaimana mungkin kami tidak ditertawakan? Hong Yao menjawab dengan murah hati. Memang kombinasi Shen Lian, Ding Yin dan Dugu Busan sangat menarik perhatian semua sekte di dunia seni bela diri. Jawaban Hong Yao sepertinya bisa dimaafkan, namun nyatanya menyembunyikan beberapa hal yang sangat mendasar. Untung saja mereka bertiga datang ke Jingbei, tapi bagaimana pendapat keluarga Ma, atau lebih tepatnya tetua keluarga Ma, bahwa mereka bertiga datang ke keluarga Ma? Mungkin hanya lewat saja. Tentu saja, mungkin juga ketiga saudara perempuan itu dikirim oleh yang lebih tua untuk menunjukkan niat baik mereka. Memang benar, tidak peduli siapa di antara Shen Lian dan yang lainnya yang dapat direkrut sebagai menantu oleh keluarga Ma, meskipun demikian. Mereka memiliki hubungan romantis, itu akan membawa keuntungan bagi keluarga Ma. Itu juga bisa menghasilkan banyak uang bagi mereka, tetapi jika mereka berasal dari keluarga seni bela diri biasa, siapa yang akan mengawasi mereka di bandara jika mereka tidak ada pekerjaan? Ya, keluarga Ma telah beroperasi di Jingbei selama bertahun-tahun. Belum lagi keterampilan seni bela diri,
bahkan jika Anda mengandalkan teknologi pengawasan orang biasa, adalah normal untuk dapat mendeteksi Shen Lian dan 3 orang lainnya yang telah tiba di Jingbei. Sebuah sikap yang sombong. Tapi siapa yang akan melakukan ini pada orang normal? Tidak melakukan apapun sepanjang hari, hanya mengawasi pengawasan untuk melihat apakah ada orang seni bela diri yang datang ke Jingbei. Ini jelas tidak normal. Haha, tidak mungkin membuat orang tertawa terbahak-bahak, tapi lebih mungkin membuat orang takut sampai mati. Shen Lian tidak menunjukkannya. Tujuan kedatangan mereka ke sini adalah untuk berurusan dengan keluarga Ma, tetapi tidak perlu mempermalukan gadis kecil di sini dikatakan harus ditanyakan dari mulut mereka. Lihat apa yang Anda katakan, Tuan Shen, apakah saudara perempuan kami begitu tak tertahankan sehingga kami masih bisa menakuti Anda? Hong Yao memutar matanya dan berkata dengan menawan. Di dalam mobil saat ini, Ding Yin sedang berbaring di sana bermain dengan ponselnya. Dugu Busan masih duduk di sana seolah-olah dia tidak boleh mendekati orang asing. Zishan sedang mengemudi, dan Sister Luluo diam-diam melirik Dugu Busan dari waktu ke waktu. Shen Lian juga berhenti berbicara dengan Hong Yao, dan sekelompok orang tiba di Majiazuang dalam suasana yang memalukan. Sebagai keluarga terbesar di Jingbei, kekayaan keluarga Ma bisa dibayangkan. Meski Majiazuang hanyalah sebuah desa kecil, namun bangunan kuno dengan jembatan kecil dan air yang mengalir sangat memanjakan mata bangunan dapat menggemakan seluruh Majiazuang, sepenuhnya menunjukkan martabat dan warisan keluarga seni bela diri kuno. Mobil berhenti di bawah gapura di luar Majiazuang, dan sesepuh Majiazuang yang terhormat juga keluar secara langsung untuk menyambut ketiga tamu terhormat tersebut. Hei Yoyo, ada 3 tamu terhormat di sini. Pempi desa Majiaku cantik sekali. Pahlawan muda Wudang Ding sopan dan santun. Tetua tertua dari keluarga Ma bernama Ma Yuanliang tersenyum cerah dan melangkah maju menyambut mereka bertiga dengan ekspresi tulus. Tentu saja, sebagai murid utama Gunung Wudang, Ding Yin adalah orang yang paling mereka sambut. Tetua Agung, tidak perlu bersikap sopan. Saya datang ke sini tanpa izin. Maaf mengganggu Anda. Ding Yin sopan kepada yang lebih tua. Ayo, kita bicara di kamar. Segera setelah itu, Tetua Agung memimpin ketiga orang itu ke aula di gerbang dalam Majiazuang. Aturlah setiap orang untuk duduk berdasarkan prioritas. Ketika para murid meletakkan teh lokal yang diseduh di atas meja, orang yang lebih tua berbicara terlebih dahulu. 3 pahlawan muda telah datang jauh-jauh, apa yang mereka lakukan? Tetua Agung juga orang yang lugas, dan dia berbicara tanpa kecerobohan. Dia membuka mulutnya dan bertanya tentang tujuan kunjungan ketiga orang itu. Mendengar ini, Ding Yin dan Dugu Busan tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengalihkan pandangan mereka ke Shen Lian. Melihat adegan ini, Ma Yuanliang juga mengerti bahwa dia harus menjadi pemimpin dari 3 orang kali ini, jadi dia juga mengalihkan perhatiannya ke Shen Lian. Di tubuh Shen Lian. Bab 336. Elder Ma, Anda sopan. Kunjungan Shen Lian sebenarnya adalah kunjungan ke seorang teman. Sayangku, Ma Peng dan saya adalah teman. Saya kebetulan lewat, jadi saya ingin datang dan melihat-lihat. Shen Lian mengucapkan kata-kata yang telah dia persiapkan sejak lama, yang membuat Ma Yuanliang mengerutkan kening. Shen Shaoxia dan Ma Peng masih memiliki hubungan. Ma Yuanliang belum pernah mendengar hal ini. Ketika Shen Lian menyebutkannya, dia secara alami memiliki keraguan di dalam hatinya. Tepatnya, pada konferensi seni bela diri hari itu, saudara Ma Peng mengalami kecelakaan di depan saya. Saya patah hati. Saya sudah lama tidak bertemu dengannya dan sangat merindukannya sehingga saya datang berkunjung. Shen Lian kemudian mengarang cerita tentang bagaimana dia dan Ma Peng memiliki minat yang sama dan menjalin persahabatan ketika mereka bertemu di Loyanmen. Oh, begitu. Ngomong-ngomong, ini juga disayangkan bagi keluarga. Ma Peng berada dalam kesulitan sekarang, dan masih ada teman sepertimu yang bersedia datang berkunjung. Itu bisa dianggap sebagai maksud Tuan Shen. Setelah mendengarkan cerita yang disusun oleh Shen Lian, Ma Yuanliang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Bagaimanapun, Ma Peng terluka parah dan lumpuh, dan tidak ada yang dapat menemukannya untuk memverifikasinya teman mereka yang sakit parah. Bagaimana mungkin mereka tidak diizinkan melakukan hal itu? Itu saja. Saya tidak akan berbicara dengan Penatua Ma lagi. Tolong izinkan murid-murid saya membawa saya ke sana untuk menemui teman lama saya. Segera setelah itu, Shen Lian melamar Ma Peng. Ya, aku tidak sibuk. Aku tidak sibuk. Ma Peng sudah lama sakit. Tidak pantas pergi ke sana dengan terburu-buru. Aku ingin seseorang memberitahuku terlebih dahulu agar keluargaku bisa sepenuhnya siap.
Ma Yuanliang ragu-ragu sejenak, dan kemudian memberikan alasan yang masuk akal, yang untuk sementara menstabilkan Shen Lian. Tidak dapat dihindari bahwa ada sesuatu yang terjadi di keluarga Ma sekarang. Kedatangan Shen Lian dan yang lainnya dapat membuat Ma Yuanliang sangat gugup sehingga dia mengirim Hong Yao dan 3 saudara perempuan lainnya, yang jelas cukup untuk menjelaskan masalahnya kali, dia mendengar bahwa dia di sini hanya untuk melihat teman-teman lamanya. Berbicara secara logis, itu seharusnya lebih ramah, bukan? Lagi pula, selama Shen Lian menonton teman lama, bisakah dia dikalahkan? Dengan cara ini bisa dianggap sebagai penyelesaian kekhawatiran. Tapi Ma Yuanliang tidak seperti ini sekarang. Dia yang seharusnya menyambut Shen Lian mengunjungi teman-temannya sebenarnya mengatakan dia tidak terburu-buru. Tetapi meskipun mereka bingung, Shen Lian dan yang lainnya, sebagai tamu, tidak berkata apa-apa. Segera setelah itu, Ma Yuanliang mengatakan sesuatu kemudian, dan meninggalkan ruang tamu dengan dalih meminta Ma Peng bersiap, dan keluar untuk membuat pengaturan. Adapun Shen Lian dan yang lainnya, mereka hanya bisa menunggu di sini. Hei, biar ku beritahu, apa maksud pria bernama Ma Yuanliang ini? Apakah kamu perlu bersiap menemui pasien? Mungkinkah dia melakukan sesuatu yang buruk? Setelah Ma Yuanliang pergi, Ding Yin menggunakan keterampilan mentransmisikan suara menjadi rahasia untuk mengobrol dengan Shen Lian. Lalu siapa tahu, selama kita tidak merusak kulit kita tidak bisa berkata apa-apa, tapi tidak masalah, apapun rencananya, kita tunggu dan lihat saja. Shen Lian menjawab. Setelah sekitar 1 jam, Ma Yuanliang masuk lagi dari lobi. Hei, semuanya sudah menunggu lama. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu menemui Ma Peng. Senyuman di wajah Ma Yuanliang masih sangat ramah. Bagaimanapun, dia adalah seorang lelaki tua. Dia sangat pandai berpura-pura dan bersikap sopan. Jika dia tidak tahu bahwa yang lebih tua di depannya adalah seekor rubah tua, Shen Lian mungkin telah mempercayai kebohongan ini. Setelah melewati aula gerbang dalam rumah dan berjalan ke beberapa taman kecil, Shen Lian dan yang lainnya akhirnya melihat Ma Peng. Dia masih sama seperti sebelumnya, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia sadar atau tidak. Orang yang menyapa Ma Peng di depan samping tempat tidurnya dikatakan sebagai ibu kandung Ma Peng, namun Shen Lian dan yang lainnya sepertinya memiliki masalah dengan ibu kandung tersebut. Sebagai istri dari kepala keluarga, Buma memiliki wajah pucat dan kulit tipis, matanya mengelak, dan dia merasa sedikit takut pada orang asing. Tetua Agung, para junior seharusnya tidak bertanya lebih banyak ketika mereka datang mengunjungi kita, tetapi mereka hanya bertanya-tanya, mengapa pemimpin keluarga Ma kita tidak muncul. Dengan penampilan Nyonya Ma saat ini, Shen Lian tentu saja tidak ingin banyak berkomunikasi dengannya. Dia hanya mengucapkan beberapa kata penghiburan dan kemudian berbalik untuk bertanya kepada Ma Yuanliang. Dia tidak tahu bahwa ketika Shen Lian menyebutkan gelar patriark, Nyonya Ma tidak dapat menahannya. Dia gemetar sedikit, dan matanya menunjukkan ekspresi kesedihan yang luar biasa. Sejujurnya, Tuan Muda Shen, pemimpin klan kita sedang mundur baru-baru ini, jadi dia telah mempercayakan saya untuk mengurus urusan klan. Mohon maafkan saya atas kelalaian apapun. Saya akan meminta seseorang mengirimkan surat kepada saya ketika pemimpin klan menyelesaikan pekerjaan. Undang aku untuk datang lagi. Ma Yuanliang berkata dengan tenang. Jelas sekali, Tetua Agung sudah bersiap untuk pertanyaan pemimpin klan. Itu tidak perlu, aku hanya penasaran. Shen Lian berkata dengan sopan, lalu mengedipkan mata pada Ding Yin. Meskipun Ma Yuanliang ini aneh dalam segala aspek, dia masih merupakan pengubah roh pemurni Qi yang serius. Tentu saja, Shen Lian dan yang lainnya tidak dapat menggunakan keterampilan mentransmisikan suara menjadi rahasia untuk berbicara di depannya, jadi mereka hanya dapat menggunakan keterampilan tersebut. Metode tradisional mengedipkan mata. Untungnya, Ding Yin tidak bodoh. Ketika dia melihat mata Shen Lian, dia segera mengerti apa yang dia maksud. Elder Ma, pemandangan di Majiazuang kami sungguh indah. Bisakah Anda membantu saya dan mengajak saya jalan-jalan? Agar saudara Shen Lian dapat berbicara baik dengan Ma Peng, seorang teman lama yang sudah lama tidak kita temui. Ding Yin berkata terus terang, sebenarnya, dia telah melihat lelaki tua ini merusak pemandangan. Shen Lian datang mengunjungi teman-temannya, dan kamu duduk di sini bertingkah seperti bukan apa-apa, itu benar-benar merusak pemandangan. Tentu saja, karena Ding Xiaoxia sangat anggun, tidak apa-apa. Nyonya, biarkan Shen Xiaoxia dan Xiao Peng tinggal berdua sebentar. Ma Yuanliang tidak keberatan, tetapi ketika dia pergi, dia ingin mengirim Ni Ma pergi.
Ma Peng sudah menjadi orang yang tidak berguna dan tidak dapat berbicara. Ma Yuanliang tidak khawatir, selama ni Ma pergi, Shen Lian menginginkannya untuk menghadapi keadaan vegetatif ini. Biarkan saja dia berbicara. Setelah mendengar perkataan Ma Yuanliang, Nyonya Ma tidak berani mengatakan apapun sama sekali. Dia harus berdiri, mengucapkan selamat tinggal kepada Shen Lian dan yang lainnya, dan meninggalkan ruangan tempat Ma Peng berada. Melihat adegan ini, Shen Lian mengerutkan kening. Apa ini? Mengancam. Tahanan rumah. Istri bermartabat dari kepala keluarga Ma bahkan tidak lagi memiliki hak untuk tinggal bersama putranya. Bibi Ma, sebaiknya kamu tidak pergi. Kalau tidak, saat aku pergi, aku tidak akan tahu harus memanggilmu kemana. Lagi pula, kakak Ma berada dalam situasi di mana dia tidak bisa hidup tanpa orang-orang di sekitarnya. Shen Lian berkata bahwa dia ingin mempertahankan Nyonya Ma. Begitu dia mengatakan ini, Nyonya Ma berdiri di tempatnya. Mata Ma Yuanliang berbinar. Jelas dia tidak mau membiarkan Nyonya Ma tinggal. Namun, permintaan langsung Shen Lian benar-benar membuat Ma Yuanliang tidak tahu harus berkata apa. Bukankah ini perintah? Bersambung.